surat Qaf, yang mana surat Qaf ini adalah permulaan dari surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal adalah surat-surat pendek maksudnya ya. Permulaannya di surat Qaf. Kemudian nanti surat mufassal ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya tiwalul mufassal, surat pendek yang paling panjang. Itu dari Qaf sampai An-Naba. Kemudian ada lagi ausatul mufassal. Kenapa dinamakan mufassal? Karena banyak jedanya, enggak seperti surat-surat yang lain. Sekian lembar baru jeda ke surat yang lain. Kalau ini mufassal, cuma 1-2 halaman selesai. Itu namanya mufassal. Kalau anak-anak SD biasanya kalau kelas itu fasal dibilangnya ya. Kelas fasal awal, fasal tsani, ya ingat ya Pak ya. Atau sof, sama aja itu. Sof atau fasal. Dinamakan mufassal karena itu. Tiwalul mufassal tadi kita bilang dimulai dari Qaf sampai apa? Sampai An-Naba. Kemudian ada namanya ausatul mufassal, itu dari An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian baru yang terakhir qisarul mufassal dari Ad-Duha sampai terakhir sampai An-Nas. Nah, maka yang dianjurkan diantaranya dulu Umar bin Khattab itu menulis surat, disebar ke semua gubernurnya, dia instruksikan ya agar mereka membaca pada sholat maghrib itu qisarul mufassal. Kalau baca di sholat maghrib apa? Baca dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kemudian kalau sholat isya itu yang dibaca ausatul mufassal. Berarti apa Pak? An-Naba sampai Ad-Duha. Nanti baru kalau sholat subuh agak panjang. Yang dibaca surat Qaf sampai An-Naba itu. Dan surat Qaf termasuk surat yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya Rasulullah membaca surat Qaf pada salat Id. Kemudian juga ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat itu Rasulullah beberapa kali membaca surat Qaf. Khutbah Jumatnya itu hanya baca surat Qaf aja Pak. Sampai ada seorang sahabat, seorang sahabiyah, dia mengatakan bahwasanya aku tidak hafal surat Qaf kecuali karena Rasulullah sering membacanya ketika khutbah. Kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap khutbah Jumat baca Qaf dari awal sampai akhir. Minggu depannya lagi. Akhirnya si sahabat ini dia hafal dari karena Rasulullah mengulang-ulangnya setiap khutbah Jumat itu. Dan tentunya diulang-ulang setiap khutbah Jumat, setiap salat Id. Ini tentunya karena ya banyak pelajaran yang penting dalam surat Qaf ini. Sehingga Rasulullah membacanya ketika khutbah dan ketika salat Id. Bahwasanya tidak semua Al-Qur'an itu untuk memahaminya membutuhkan tafsir. Ya karena maklum sholat Jumat itu yang datang semua orang dari seluruh kalangan. Ya, kalangan yang thalibul ilm, kalangan yang menengah ya, atau yang awam juga datang semuanya. Tapi Rasulullah bacakan surat Qaf. Rasulullah bacakan saja tanpa mentafsirkan.